Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terutama anda yang usianya sudah 55 tahun ke atas, pernahkah anda merasa cemas karena umur terus bertambah tapi bekal untuk akhirat belum seberapa? Atau mungkin anda merasa menyesal karena dulu terlalu banyak waktu terbuang dan kini ketika ingin mengejar amal, tubuh tak lagi kuat, mata cepat lelah dan hafalan pun sulit masuk. Jangan khawatir, hari ini kita akan membahas satu amalan ringan, tidak memberatkan, tapi sangat besar pahalanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya zikir yang ringan di lisan tapi berat timbangannya di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu lagi di channel ini. Harapan saya semoga sahabatku semua selalu di dalam keadaan yang baik, selalu dimudahkan rezekinya, kesehatan yang prima, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan agung yang tak pernah lelah membimbing umatnya ke jalan cahaya hingga ujung usia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak orang yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri di usia senja, namun justru bingung dari mana memulainya. Kadang-kadang ustaz mengajarkan wirid yang panjang, zikir yang panjang, doa-doa yang perlu duduk lama dan hafalan yang rumit. Tapi kabar baiknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi yang sangat mudah. Beliau tahu ada umatnya yang sudah tua, yang sudah tidak kuat berdiri lama, yang sudah sulit menghafal. Maka diberikanlah amalan yang ringan
tapi sangat dicintai Allah. Apakah itu? Kita akan pelajari bersama. Namun sebelum itu, izinkan saya bercerita. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa menekan tombol like, menekan tombol jempolnya, dan berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang sahabat lakukan. Dan untuk sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana ini yang semoga bisa membantu sahabatku semua menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang memiliki hajat, silahkan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar, karena insya Allah jika ada sahabat lain yang memiliki hajat yang sama dan ikut mengaminkan, insya Allah Allah akan segera mewujudkan hajat sahabatku semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, ini kisah nyata yang pernah diceritakan seorang ustaz tentang seorang ibu tua di kampung kecil. Usianya lebih dari 70 tahun, tinggal sendiri, anak-anaknya sudah merantau. Suatu hari beliau datang ke majelis taklim dengan langkah yang tertatih. Saat acara tanya jawab, ia angkat tangan dan berkata, "Ustaz, saya ini sudah tua. Saya tidak bisa ikut puasa Senin Kamis, tidak kuat berdiri lama untuk sholat malam. Saya juga tidak bisa menghafal doa yang panjang. Tapi saya takut mati belum punya bekal. Adakah amalan yang bisa saya lakukan dari tempat tidur saya?" Sang ustaz terdiam, matanya berkaca-kaca, lalu menjawab dengan pelan, "Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan untuk orang seperti ibu. Cukup ucapkan kalimat Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdih, setiap pagi, setiap malam, dan sebelum tidur. Kalimat itu ringan, tapi pahalanya sangat berat di akhirat, bahkan dicintai oleh Allah sendiri." Sejak hari itu, ibu tersebut rutin membaca zikir itu. Beberapa bulan kemudian, beliau wafat dalam keadaan tidur dengan senyum di wajahnya. Kisah ini nyata dan sangat mungkin terjadi pada kita atau orang yang kita kenal. Mungkin inilah yang Allah siapkan untuk kita, penutup yang indah dengan zikir yang ringan. Sahabat beriman, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Zikir bukan hanya pujian kepada Allah, tapi bentuk syukur, taubat, dan pembersih hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah adalah Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Subhanallahil Azim berarti Maha Suci Allah yang Maha Agung, sedangkan Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Kalimat ini tidak membutuhkan hafalan panjang, tidak butuh tenaga besar, tapi menyentuh langit pahala. Dari hadis lain, barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari, maka akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Dan dalam riwayat Muslim, barang siapa mengucapkannya 100 kali di pagi dan sore, maka tidak ada seorang pun di hari kiamat yang lebih baik amalannya kecuali yang mengucapkan lebih banyak dari itu. Menurut para ulama, zikir yang paling utama adalah zikir hati atau zikir sir. Tidak dikeraskan, cukup diucapkan lembut atau dalam hati. Dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 205, sebutlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan takut, tidak mengeraskan suara pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi, bahkan jika suara sudah lemah atau kita sudah di tempat tidur, zikir ini tetap bisa diamalkan, karena zikir itu urusan hati. Sahabatku, tidak semua dari kita diberi umur panjang, tapi bagi kita yang masih hidup, ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbanyak amal. Jangan sampai malam ini berlalu kecuali kita ucapkan Subhanallahil Azim, Subhanallah wa bihamdih. Bayangkan, hanya dengan kalimat itu, dosa-dosa kita yang sebanyak buih di lautan bisa diampuni. Hanya dengan kalimat itu, kita bisa datang menghadap Allah dengan timbangan amal yang berat. Jangan tunda, mulailah malam ini, hafalkan, baca setelah solat, baca sebelum tidur. Dan jika Anda merasa kisah dan zikir ini bermanfaat, bagikan kepada anak, cucu atau saudara-saudara kita. Mungkin mereka sedang butuh amalan ringan ini. Karena siapa tahu dari satu zikir yang Anda ajarkan, pahala jariah akan terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang gemar berzikir, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan hati yang selalu mengingatnya. Silahkan share video ini atau catatan ini kepada orang-orang yang Anda cintai, karena satu kalimat yang ringan bisa menjadi penyelamat di hari kita semua tak punya daya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.